Di sini eh, diberikan eh, botol aqua, pengemasan air minum. Di sini botol aqua ini adalah pengemasan botol aqua yang berukuran 330 ml. Nah, di sini saya akan memberikan instruksi pemodelan matematika atau saya akan eh, menyajikan permasalahan atau problem dan langkah-langkah solusinya secara detail menggunakan matematika dengan pembelajaran bangun data dan bangun uang. Jadi di sini bangun data dan bangun uang ini ada di sekolah, mulai dari level sekolah dasar, SMP dan SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan, saya mengajukan pertanyaan, pertanyaan dunia nyata, kemudian saya bawa ke matematik langkah-langkahnya, kemudian saya simpulkan nanti. Nah, di sini tujuan pembelajaran di hari ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata menggunakan video instruksional pengodalan matematika menggunakan konteks pengemasan atau botol aqua 330 ml yang terkait materi bangun data seperti kesebangunan, teorema Pitagoras, segitiga, lingkaran, ya. Jadi dia saling terkait ini. Dan bangun ruang, khususnya adalah silinder dan kerucut. Nah, lembar kerja pengodalan di sini bagaimana Anda atau saya nanti meyakinkan dan membuktikan bahwa isi porsi aqua diberikan adalah 330 ml. Bagaimana kita membuktikan secara matematik? Nah, di sini informasi konteks botol aqua berukuran kecil dengan isi porsi 330 ml. Di sini ada apa? Ukurannya diinformasikan bahwa ini 330 ml. Nah, botol aqua ini diukur bagian berbentuk silinder. Jadi ada bagian bentuk silinder di sini, bentuk silinder atau berbentuk tabung ya. Dan diukur dengan mistar, jari-jarinya adalah 2,75 cm di bagian bawah ini. Dan juga tingginya 12 di sini, yang bagian silindernya. Nah, bagian atas itu berbentuk kerucut, walaupun mungkin dia ini kita estimasi bentuk kerucut, kita asumsikan dia bentuk kerucut karena mirip dengan kerucut. Dengan jari-jari alas sama dengan jari-jari silinder 2,75, tetapi di atas juga dia ada jari-jari yaitu 1,25 cm bagian atas dan silinder bagian penutup, yang bagian penutup ini ada silinder juga bentuknya. Tingginya adalah silinder ini dari ujung si kerucut sampai ke ujung penutup ini 1,8 cm dan jari-jarinya adalah 1,25 cm. Itu sama dengan jari-jari kerucut bagian atas. Nah, dengan data ini kita akan membuktikan bahwa volume ini adalah benar secara matematik. Nah, di sini kita model gambarnya. Jadi kita buat model yang bagian bawah tadi adalah berbentuk silinder, jari-jari alasnya ada 2,75 cm. Di sini tingginya 12 cm, juga jari-jari atas juga sama dengan bawah. Di sini jari-jari kerucut sama. Dan di sini adalah panjang garis pelukis lah ya. Pelukis kerucut adalah 3,2 cm, 3,2 cm. Kemudian jari-jari penutup ini 1,25 cm dan tingginya dari penutup ini adalah 1,8 cm. Nah, dengan data ini kita akan membuktikan bahwa benar volumenya itu. Nah, pertanyaan dunia nyata atau konteks atau kompleks, pertanyaan dunia nyata itu adalah kompleks. Bagaimana kita meyakinkan membuktikan bahwa isi bersih aqua 330 ml adalah benar? Ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan susun pertanyaan step-step pertanyaan kecil. Yang pertama, bagaimana kita menghitung volume isi botol aqua 330 ml adalah benar menggunakan matematik. Nah, ini pertanyaan yang sudah khusus saya khususkan di volume, masalahnya di volume. Nah, asumsi-asumsi. Konsumen ingin meminta bukti secara matematika bahwa isi botol aqua adalah benar 330 ml. Botol aqua memiliki bentuk silinder dan kerucut. Jadi ada dua macam, kita asumsikan itu memang bentuknya seperti itu.
Nah, dengan asumsi ini kita akan menjawab pertanyaan. Tapi kita buat dulu variabel. Misalkan jari silinder adalah R besar. Yang silinder itu adalah yang bagian bawah R cm. Jari kerucut bagian atas R kecil cm. Volume silinder yang bawah maksudnya cm maka 3 atau PS disingkat mililiter. Volume kerucut adalah yang bagian kerucut PK cm pangkat 3 atau PK mililiter. Volume silinder penutup jadi ada tiga bagian ini. PP mililiter. Nah, bekerja secara matematik. Volume silinder bagian bawah botol aqua yaitu volume silinder PS, maka di sini kita hitung PS sama dengan PR kuadrat dikali T. P adalah 3,14, R-nya 2,75 pangkat 2 dikali 12. T adalah tadi tinggi silinder. Maka dihitung adalah 285 ml. Kita bulatkan ke atas. Itu silinder yang bawah, yang besar. Nah, mencari volume kerucut, kita gambarkan dulu segitiga, kita modelkan segitiga. Di sini kerucut ini dia terpancung, dia sampai ke sini dia, sampai ke R sama dengan 1,25 ml, 25 cm ini. Tapi untuk mencari volume kerucut, dia harus menggunakan kerucut penuh dulu. Seolah-olah dia adalah penuh, tapi dikurangkan nanti. Untuk mencari S, di sini kita mencari S, itu dengan kesebangunan, yaitu dipoleh. S yang kecil ini dibagi yang besar, ini jari-jari yang kecil ini 1,25, yang besar 2,75 sama dengan S yang kecil dibagi yang besar ini S tambah 3,2, maka dipoleh S-nya 3,33 cm. Nah, tinggi kerucut kecil, puncak. Ini tadi tinggi kerucut kecil yang ini nah. Kerucut yang S ini kita hitung ya. Yang S seluruh tadi kan dapat, yang S tadi dapat 3,3, bagaimana tingginya? Maka menggunakan Pitagoras karena di sini tiga siku-siku di sini. Ini 1,25, ini 3,33, maka tingginya diketahui ya. Maka dapat dihitung. Tingginya dihitung 3,3 kuadrat. Di sini kita menggunakan 3,3 kuadrat ya. 3,33 tapi kita bulatkan 3,33, 1,75 kuadrat dipoleh 2,8 cm. Maka tinggi kerucut dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tinggi kerucut. Wah, ini 2 kali ya. Oh, tinggi kerucut yang seluruh ini. Yang seluruh, tinggi kerucut yang seluruh ini. Ini yang seluruh ini. Bisa juga yang seluruh ini adalah 2,75, kita menggunakan 2,75. Juga Pitagoras juga, jadi kerucut yang kecil juga dihitung, kerucut yang besar juga dihitung. Yang besar dihitung 3,33 yang tadi, panjang garis pelukis tadi di sini 3,33 S, yang ini 3,2. Maka ini jari-jari ini 2,3. Maka tinggi seluruh kerucut ini adalah dipoleh dengan ini. Maka dipoleh 6 cm. Berarti tinggi kerucut ini tadi, yang ini 6 cm keseluruhan, yang ini tadi yang kecil ini adalah yang kecil tadi berapa? Yang kecil tadi adalah 2,8. Berarti yang ini berarti 4,2. Berarti yang ini. Sehingga dari data ini kita peroleh volume kerucut terpancung adalah PK. Volume kerucut seluruh yang dari kecil yang besar tadi, volume kerucut puncak PK, volume kerucut terpancung sepertiga PR kuadrat kali 6 dikurang sepertiga PR kuadrat kali 2,8. Jadi ini 2,8 ini adalah tinggi kerucut yang puncak, ini tinggi keseluruhan. Maka dihitung P ini R-nya ada, R-nya 2,75, yang kerucut yang besar ini adalah 2,75. Yang besar tadi adalah 2,75, yang ini 2,75. Yang kecil adalah 1,25. 1,25. Ini ya 1,25 benar. 1,25 dan 2,8 ini adalah tingginya. Ini 6. Maka dipoleh 43 ml. Sehingga volume botol aqua tanpa silinder penutup 285 ditambah 43, 328. Tapi penutupnya belum dihitung. Sehingga kita hitung cari volume penutup. Ini penutup itu adalah bentuk silinder tapi kecil, tingginya 1,8, jari-jarinya 1,25. Sehingga volume penutup
PP yaitu volume penutup PR kuadrat dikali T 3,14 3,14 di sini P-nya 1,2 ini ada jari-jarinya 1,8 tingginya, maka diperoleh 8,8 ml. Dengan demikian volume botol aqua 328 ml ditambah 8,8 ml adalah 338,8 ml. Hal ini sesuai dengan isi botol. Isi bersih botol aqua ada 330 ml, di mana 8,8 adalah sisa untuk ruang udara. Sehingga ini terbukti dan masuk akal, baik secara matematika maupun dunia nyata. Jadi tidak mungkin dia memang tepat, pasti ada ruang hampa, ruang udara. Pada sini, jadi pada dasarnya benar, volume botol aqua adalah 338,8 ml dengan 3 bagian ruang yang dihitung, silinder bagian bawah, kerucut bagian tengah, dan silinder bagian penutup. Volume 8,8 ini sebagai lebih ini adalah ruang udara pada botol, karena 330 ml adalah isi bersih aqua, jadi masuk akal. Laporan atau rekomendasi telah terbukti secara matematika bahwa isi bersih aqua 330 ml adalah benar dan ruang udara pada botol adalah 8,8 ml. Tugas Anda sekarang adalah bagaimana Anda buktikan bahwa isi bersih aqua yang ukuran berbeda, lebih besar, dengan mengikuti langkah-langkah pada video ini. Terima kasih, semoga berhasil.